Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak harap semua dalam keadaan baik ya, karena Tuhan yang pelihara kita semua. Kakak Meiranda senang sekali karena hari ini kakak bisa bertemu dengan adik-adik dari kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3. Nah adik-adik, tadi kita kan sudah menyanyi, memuji Tuhan, bersuka cita. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami mengerti firman Tuhan, senang akan firman Tuhan, dan juga taat akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Adik-adik, ada suara apa itu? Kira-kira ada yang bisa tebak tidak? Kira-kira ini hewan apa ya? Bulunya sih warna putih adik-adik. Kambing. Wah, bukan adik-adik. Coba adik-adik tebak lagi ya. Bulunya biasanya dipakai untuk membuat jaket. Dia juga makan rumput. Kira-kira apa ya? Ya, benar sekali. Hewan ini adalah domba. Dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 18, Alkitab katakan kita ini seperti domba. Kok domba sih kak? Ya, karena domba adalah hewan yang lemah, kakinya kecil, jalannya tidak cepat, dan dia mudah tersesat kalau tidak dituntun. Domba juga mudah diterkam oleh musuhnya, yaitu serigala dan singa. Jadi domba harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Kira-kira oleh siapa ya adik-adik? Ya, betul sekali, oleh gembala. Gembala adalah orang yang memelihara, memimpin, dan melindungi domba-dombanya. Gembala membawa domba ke padang rumput supaya domba bisa makan. Gembala juga membawa domba ke pinggir air supaya domba bisa minum. Kalau ada domba yang hilang, domba itu dicari oleh gembala. Cari terus sampai ketemu. Kemudian domba itu akan dipeluk dan dibawa pulang. Kalau ada musuh yang mau makan domba, maka gembala akan siap menolong dombanya. Gembala akan berdiri di depan domba dengan tongkatnya untuk melindungi domba. Padahal gembala kan bisa mati dikalahkan oleh singa atau serigala ya adik-adik. Tapi gembala tidak takut. Dia mau domba-dombanya selamat karena gembala sayang dan sangat mengasihi dombanya. Adik-adik, kita ini lemah seperti domba dan mudah tersesat oleh dosa. Kita sering tidak taat sama Tuhan, sering nakal, sering melawan papa mama, sering berantem sama kakak sama adik, suka berbohong. Nah, itu namanya tersesat adik-adik. Tetapi kita ini adalah domba yang sangat disayang oleh gembalanya. Ada seorang gembala yang sangat baik. Dia sangat mengasihi kita dan bahkan mau mati loh buat kita adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa gembala yang baik itu? Ayo adik-adik, ada yang bisa tebak nggak? Siapa adik-adik? Ya betul, dia adalah Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Ia mati menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menyelamatkan kita domba-dombanya yang sangat disayanginya. Sehingga sekarang kita jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat mengenal kita. Dia tahu satu persatu apa kesukaan kita, apa kelemahan kita. Bahkan dia juga tahu sekarang kita sedang apa. Atau mungkin lagi sedang sedih, atau sedang merasa ketakutan.
Tuhan tahu semua isi hati kita. Maka dari itu kalau adik-adik sedang merasa sedih, merasa takut, adik-adik harus berdoa karena Tuhan akan senantiasa menolong kita. Nah adik-adik, jadi mulai hari ini kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang sangat baik untuk kita. Ia mengasihi kita dan rela mati untuk menyelamatkan kita adik-adik. Tuhan Yesus mengenal kita domba-dombanya. Dan Tuhan senang juga kalau kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Jadi kita sebagai domba-dombanya juga harus taat ya kepada gembalanya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik melalui berkat-berkatnya yang diberikan kepada kita. Misalnya papa mama yang selalu menjaga adik-adik, nafas kehidupan, kesehatan, adik-adik masih bisa sekolah, masih bisa bermain. Nah adik-adik, semua itu adalah bentuk bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kita. Wah, baik sekali adik-adik gembala kita, Tuhan Yesus itu. Selain itu, kita juga bisa melihat dari cerita di awal tadi loh adik-adik, bagaimana sang gembala sangat melindungi dan menyayangi domba-dombanya. Adik-adik lihat kan tadi, saat domba-dombanya ingin diserang oleh serigala dan singa, maka sang gembala langsung berada di depan untuk melindungi domba-dombanya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus kepada kita. Dia selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Adik-adik saat ini masih bisa beribadah di rumah, itu karena perlindungan dari Tuhan loh. Gimana? Senang kan adik-adik punya gembala seperti Tuhan Yesus? Jadi yuk adik-adik, mari kita menjadi domba yang baik dengan taat kepada Tuhan Yesus. Sekian dulu ya adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bantu kami agar dapat menjadi domba yang taat kepada gembalanya, yaitu kepada Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, agar dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita berpisah, kakak mau mengingatkan jangan lupa untuk mengerjakan kreativitasnya dan dikirimkan di grup kelas masing-masing ya adik-adik. Jangan lupa untuk jaga kesehatan juga dan berdoa supaya kita bisa secepatnya ketemu di gereja. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.